Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glenn Taifan Laksmananda akan menjelaskan tentang kerangka dasar kebijakan makroprudensial. Definisi menurut IMF, kebijakan makroprudensial itu adalah kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem dan untuk menjaga sistem keuangan secara keseluruhan dengan membatasi risiko sistematik, yaitu risiko yang bisa mengganggu keseluruhan sistem keuangan. Fokus utamanya yaitu kebijakan ini menangani 3 isu utama dalam ke sistem keuangan, yaitu kredit, likuiditas, dan permodalan. Dan tujuan utamanya yaitu mengurangi risiko sistematik yang timbul karena fluktuasi ekonomi atau time dimension dan saling berkaitan antar lembaga keuangan atau cross section. Tujuannya adalah untuk mencegah gangguan layanan keuangan yang berdampak besar ke sektor real. Keunggulan kebijakan makroprudensial itu yaitu fleksibel, lebih cepat diterapkan dibanding kebijakan fiskal, dan efisien, biaya implementasi rendah. Yang ketiga itu adaptif, bisa diterapkan saat kebijakan moneter tidak efektif, misalnya saat inflasi rendah. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa salam kembali, saya akan menuliskan dari teman saya, yaitu tentang elemen utama kerangka makroprudensial sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaturan kelembagaan. Pengaturan kelembagaan ini mencakup berbagai otoritas makroprudensial yang diatur, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mereka berkoordinasi dengan otoritas lainnya. Yang kedua adalah pendekatan untuk mengidentifikasi dan memantau risiko sistematik. Eh, Memerlukan pantauan yang cermat terhadap indikator makroprudensial seperti rasio kredit terhadap PDB, rasio kredit bermasalah, dan rasio berkecukupan modal untuk mengidentifikasi tanda-tanda ketidakstabilan. Yang ketiga adalah perangkat makroprudensial. Maksudnya di sini adalah alat-alat kebijakan yang digunakan untuk merespon risiko sistematik yang terindikasi, seperti peningkatan persyaratan modal, pembatasan pertumbuhan kredit, atau peningkatan rasio likuiditas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan kebijakan makroprudensial. Yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan agar sistem keuangan mampu menyerap guncangan dan tidak memperburuk krisis. Kedua, mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Mengelola risiko yang mengancam sistem keuangan untuk mencegah krisis dan dampak negatifnya. Tiga, mendorong intermediasi keuangan yang seimbang. Mendorong perbankan menyalurkan kredit secara hati-hati guna menghindari penumpukan aset bermasalah. Keempat, meningkatkan efisiensi dan akses keuangan. Menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi lembaga keuangan dan memperluas akses keuangan. Kesimpulannya, kerangka makroprudensial yang efektif penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, serta mencegah krisis dan dampaknya bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin B, yaitu instrumen kebijakan makroprudensial. Menurut Final 2011, instrumen kebijakan makroprudensial dikelompokkan berdasarkan 2 dimensi risiko sistematik. Yang pertama, dimensi waktu, yaitu instrumen bersifat dinamis, yang ditingkatkan saat ekonomi ekspansif lalu diturunkan saat ekonomi kontraktif. Tujuannya untuk mengurangi fluktuasi berlebihan dalam sistem keuangan. Yang kedua, dimensi lintas sektor, yaitu fokus pada lembaga keuangan yang memiliki dampak sistematik dan menerapkan biaya tambahan di atas persyaratan minimum. Yang selanjutnya, jenis-jenis instrumen ada 2,
Yang pertama, instrumen spesifik yang dirancang untuk mitigasi risiko sistematik. Yang kedua, instrumen tidak spesifik, bukan untuk tujuan makroprudensial tapi disesuaikan untuk itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amala. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Fitria Nur Jamilah. Nah, kan dalam makalah kita itu menjelaskan tentang kebijakan makroprudensial dan tim dimension atau tim lag. Nah, secara garis besar, instrumen kebijakan makroprudensial itu dalam tim dimension dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu instrumen berbasis modal, dan yang kedua instrumen berbasis likuiditas, dan yang ketiga instrumen berbasis aset atau CGVS 2012. Nah, instrumen berbasis modal terdiri dari capital adequacy ratio dan counter capital buffer, dan yang ketiga dynamic provision, dan yang terakhir sectoral capital requirement. Nah, capital adequacy ratio adalah instrumen yang regulasi modal itu mewajibkan bank untuk memiliki cadangan modal minimum. Dan yang kedua, counter cyclical capital buffer adalah instrumen regulasi modal yang mewajibkan bank untuk tambahan modal di atas minimum. Dan yang ketiga ada dynamic provision, yaitu untuk mendorong bank dengan melakukan pencadangan yang bersifat forward looking ketika resiko mulai terjadi. Dan yang terakhir yaitu ada sectoral capital requirement atau persyaratan pencadangan modal tambahan terhadap eksposur pada sektor-sektor tertentu yang dinilai dapat menimbulkan risiko sistem keuangan secara keseluruhan. Contohnya yaitu pada sektor properti. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firdaus dari kelas perbankan syariah kelas B. Jadi di sini saya itu akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya terkait materi kebijakan makroprudensial, yang mana saya akan menjelaskan terkait instrumen-instrumen apa saja begitu. Jadi secara garis besar, instrumen makroprudensial itu menurut perspektif dimensi waktu itu ada 3 hal. Instrumen ini adalah alat-alat atau sarana yang dipergunakan lah gitu. Yang mana instrumen dalam kebijakan makroprudensial ini ada 3. Yang pertama yaitu instrumen berbasis modal, dan yang kedua instrumen berbasis likuiditas, dan juga instrumen berbasis aset. Terus instrumen yang pertama itu berbasis modal. Maksudnya di sini bank itu harus memiliki simpanan atau modal begitu. Jadi kalau semisal saat masa uang dari bank itu masa krisis maksudnya, bank itu tidak langsung bangkrut karena bank itu masih mempunyai simpanan atau modal yang masih ada. Contohnya begini, contoh sederhananya seperti saya nih memiliki usaha jualan baju lah. Jadi saya itu anggaplah selama 1 bulan itu penghasilan saya itu 10 juta. Nah, terus ada orang yang mau minjam ke saya, minjam duit itu sebesar ya 10 juta dari hasil penjualan uang itu.
Jadi saya itu harus gimana itu, tidak boleh memberikan semuanya. Artinya kalau seseorang itu mau minjam 10 juta, saya itu harus memberikannya ya minimal lah separuhnya, 50 jutanya, ataupun ya seperempatnya, ataupun 75 juta ataupun 80 juta. Intinya dari pinjaman yang peminjaman 10 juta itu tidak boleh dibagikan ke semuanya, harus disimpan oleh bank itu, harus disimpan oleh saya itu. Intinya yang 10 juta itu jangan dikasih semua, ya dikasih lah, intinya disisain 1 juta ataupun 2 juta, intinya jangan dikasih semua. Karena kenapa? Karena kalau sama saya itu dikasih semua, kalau bulan depannya saya tidak memiliki penghasilan ataupun jualan baju saya itu menurun, terus saya itu gimana? Sedangkan orang yang meminjam uang kepada saya itu belum lunas semua, jadi kan saya sendiri kan jadi bumerang kepada saya, begitu. Terus yang kedua itu instrumen berbasis likuiditas. Instrumen berbasis likuiditas ini cara gampangnya begini. Bank itu harus mempunyai aset ataupun ya seperti sertifikat tanah ataupun rumah. Bank itu harus mempunyai aset yang gampang dicairkan. Semisal dibutuhkan besok, ya besok harus bisa dicairkan. Karena kenapa? Karena takutnya nanti ada kebutuhan mendadak, ataupun mungkin misalnya ada nasabah yang mau menarik uang, sedangkan keuangan di dalam bank itu sedang ya bisa dikatakan tidak ada lah. Maka mau tidak mau bank itu harus mencairkan aset itu yang berupa sertifikat lah semisal, untuk memberikan uang kepada nasabah yang mau menarik uangnya. Terus yang terakhir itu instrumen berbasis aset. Gampangnya begini, instrumen berbasis aset ini bank itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh gampang memberikan pinjaman, memberikan piutang kepada nasabah, begitu. Intinya bank itu harus tahu diri lah, ya cari setidaknya nasabah yang gampang dipercayai. Semisal kalau ada dua pemilihan nih, yang pertama ada nasabah A yang mau pinjam uang lah, dan nasabah tersebut mempunyai usaha yang lancar dan terus ya intinya lancar. Sedangkan yang nasabah yang B itu orangnya susah, orangnya sulit untuk membayar utang, terus gampang kabur. Nah, jadi seorang bank itu harus pintar-pintar memilih antara si nasabah A dan si B. Ya keputusannya ya pasti dalam instrumen berbasis aset ini harus kalau ditarik lagi kepada contoh itu, ya harus ke nasabah si A. Kenapa? Karena nasabah si A itu gampang untuk berpenghasilan, ya otomatis kan pasti membayar kepada bank, begitu. Ya mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya pasrahkan kembali untuk dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa salam kembali di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan secara singkat dua dimensi penting dalam kebijakan makro prudensial. Yang pertama yaitu dimensi waktu, teman-teman. Fokusnya pada siklus ekonomi. Jadi di sini dimensi waktu yaitu fokusnya kepada siklus ekonomi. Sebagai contoh, teman-teman, contohnya ya, saat ekonomi sedang tumbuh pesat, bank diwajibkan membentuk
counter cyclical capital buffer, cadangan modal tambahan. Tujuannya saat ekonomi melemah atau krisis terjadi, cadangan ini bisa digunakan untuk tetap menyalurkan kredit dan menjaga stabilitas. Jadi teman-teman, gunanya diwajibkannya bank untuk membentuk counter cyclical capital buffer, yaitu tujuannya saat ekonomi melemah atau krisis, cadangan ini bisa digunakan untuk tetap menyalurkan kredit dan menjaga stabilitas, gitu teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman yaitu dimensi antar sektor. Fokus pada risiko yang tersebar antar lembaga. Jadi di sini teman-teman, untuk yang dimensi antar sektor yaitu fokusnya pada risiko yang tersebar antar lembaga. Sebagai contoh, ketika kita banyak bank memberikan kredit besar ke sektor properti secara bersamaan, maka jika sektor ini jatuh, semua bank ikut terdampak. Jadi begini teman-teman, ketika banyak bank memberikan kredit besar ke sektor properti secara bersamaan, maka jika sektor ini jatuh, semua bank ikut terdampak. Makroprudensial hadir untuk membatasi exposure itu. Misalnya dengan aturan risiko rasio kredit terhadap nilai agunan. Kesimpulannya di sini teman-teman, yaitu kebijakan makroprudensial menjaga stabilitas sistem keuangan baik dari waktu ke waktu maupun antar pelaku keuangan. Nah, cukup sekian presentasi diri saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tanpa salam kembali, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu poin time lag. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu time lag. Time lag adalah jeda waktu antara saat kebijakan moneter mulai diterapkan oleh bank sentral atau pemerintah dan saat dampak dari kebijakan tersebut mulai terasa nyata di perekonomian. Nah, misalnya, jika bank sentral menurunkan suku bunga hari ini agar masyarakat lebih banyak meminjam dan berinvestasi, efek perubahan suku bunga ini tidak langsung terlihat. Bisa jadi baru beberapa bulan kemudian masyarakat mulai merespon dengan meningkatkan konsumsi atau investasi, yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi atau mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, di sini ada 3 jenis time lag dalam kebijakan moneter, yaitu yang pertama recognition lag, yang kedua implementation lag, dan yang ketiga respon lag. Nah, ketiga jenis lag ini menggambarkan tahapan-tahapan keterlambatan dalam proses kebijakan moneter. Nah, dari menyadari masalah, mengambil tindakan, hingga melihat hasil. Nah, yang pertama, recognition lag. Nah, recognition lag ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan untuk menyadari bahwa ada masalah ekonomi yang perlu ditangani, seperti inflasi yang meningkat atau ekonomi yang sedang resesi. Nah, kenapa bisa lama? Karena data ekonomi yang dibutuhkan untuk analisis tidak selalu tersedia secara langsung. Contohnya, data inflasi atau pertumbuhan ekonomi gitu. Biasanya baru dirilis beberapa minggu atau bulan setelah periode berjalan. Nah, jadi pembuat kebijakan mungkin baru tahu kalau ada masalah setelah kondisi ekonomi sebenarnya sudah cukup parah. Nah, jenis yang kedua yaitu implementation lag. Implementation lag adalah waktu antara saat pembuat kebijakan sadar ada masalah hingga saat kebijakan moneter tersebut benar-benar mulai diterapkan. Proses ini bisa memakan waktu cukup lama karena tidak langsung bisa diambil keputusan. Masih ada proses diskusi, analisis mendalam, pengambilan persetujuan, dan kadang-kadang juga ada hambatan politik yang memperlambat pengambilan kebijakan. Jadi,
Meskipun pembuat kebijakan sudah tahu ada masalah, kebijakan belum bisa segera dijalankan. Nah, terus jenis yang ketiga yaitu response lag. Response lag adalah waktu antara saat kebijakan moneter mulai dijalankan sampai saat efeknya terasa di perekonomian. Nah, contohnya, meskipun suku bunga sudah turun, belum tentu masyarakat langsung berani meminjam atau berinvestasi. Faktor psikologis, kepercayaan pasar, dan kondisi ekonomi global turut mempengaruhi respon masyarakat. Kadang butuh waktu berbulan-bulan agar kebijakan ini benar-benar berdampak signifikan terhadap konsumsi, investasi, dan inflasi. Nah, kenapa penting sekali memahami time lag ini? Karena time lag bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter itu sendiri. Nah, kalau jeda waktunya terlalu lama, bisa jadi kebijakan yang diambil jadi tidak tepat sasaran. Misalnya, pemerintah menurunkan suku bunga untuk merangsang konsumsi saat ekonomi sedang lesu. Tapi saat efek kebijakan mulai terasa, ternyata inflasi sudah naik terlalu tinggi. Akibatnya, kebijakan justru memperburuk kondisi ekonomi. Nah, oleh sebab itu, pembuat kebijakan harus bisa memperkirakan dan mengantisipasi time lag agar kebijakan yang diambil tepat waktu dan membawa dampak positif bagi perekonomian. Nah, sebagai kesimpulannya, intinya, time lag dalam kebijakan moneter terdiri dari 3 fase utama. Yang pertama, kesadaran terhadap masalah ekonomi atau yang disebut recognition lag. Yang kedua, pengambilan tindakan atau implementation lag. Dan yang ketiga, efek kebijakan yang dirasakan atau response lag. Nah, memahami dan mengantisipasi ketiga jenis time lag ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan moneter yang efektif, tepat waktu, dan bermanfaat bagi stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Mungkin cuma itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, tanpa salam kembali, di sini saya akan menjelaskan tentang time lag dalam kebijakan makroprudensial. Apa itu time lag dalam kebijakan makroprudensial? Time lag dalam kebijakan makroprudensial adalah waktu tunggu antara saat kebijakan dibuat atau dijadikan dan saat dampaknya benar-benar terasa di sektor keuangan. Time lag dalam kebijakan makroprudensial di sini juga sangatlah penting karena kebijakan itu tidak langsung berdampak. Pasti ada jeda waktu. Sehingga saat terjadi masalah di sistem keuangan, butuh waktu sebelum kebijakan yang dibuat benar-benar mulai memperbaiki keadaan. Dan ini bisa menjadi tantangan terbesar karena risiko keuangan biasanya berkembang secara perlahan dan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Dan time lag dalam kebijakan makroprudensial ada 2 jenis. Yang pertama ada implementation lag atau jeda penerapan, di mana waktu yang dibutuhkan sejak pemerintah atau bank sentral menyadari adanya masalah hingga kebijakan baru mulai diterapkan. Dan yang kedua itu ada impact lag atau jeda dampak, di mana waktu yang dibutuhkan sejak kebijakan diterapkan hingga dampaknya terlihat dan terasa dalam mengurangi resiko atau menstabilkan sistem keuangan. Contohnya, bayangkan saja sistem keuangan itu seperti kapal besar, di mana kapal besar itu mulai oleng disebabkan gelombang yang besar. Saat kapten itu menyadari arah kapalnya itu salah, dia memutar kemudi, tapi kapalnya itu tidak langsung berbelok, bahkan butuh waktu untuk berubah arah. Nah, jadi jeda waktu di sini yang disebut dengan time lag. Dan selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi time lag dalam kebijakan makroprudensial. Yang pertama ada proses pelaksanaan.
Sebelum suatu kebijakan itu bisa dijalankan, pasti ada proses yang harus dilalui. Dimulai dari menyusun kebijakan, mendapat persetujuan dari otoritas terkait, dan hingga menerbitkan aturan resmi. Contoh, saat Bank Sentral ingin membatasi kredit ke sektor properti, mereka harus merancang aturan, mensosialisasikan, dan baru kemudian bank-bank bisa menerapkannya. Dan semua itu pasti membutuhkan waktu. Dan yang kedua itu yang mempengaruhi time lag dalam kebijakan makroprudensial ada penyesuaian pelaku pasar. Setelah kebijakan itu diterapkan, pelaku pasar seperti bank, perusahaan, dan investor juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Entah itu mengubah strategi bisnis, mengatur ulang portofolio keuangan, atau mencari sumber pendanaan lain jika aturan baru membatasi cara lama mereka beroperasi. Contoh, jika batas pinjaman diperketat, bank tidak langsung mengurangi kredit, mereka menyesuaikan dulu. Misalnya dengan menilai ulang calon peminjam atau memperbaiki manajemen risiko. Dan yang terakhir itu faktornya ada efek penundaan. Dampak dari kebijakan ini biasanya tidak langsung terasa. Bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sampai hasilnya terlihat. Contoh, ketika aturan baru mencegah pertumbuhan kredit yang terlalu cepat, efek pengurangan risiko di sistem keuangan mungkin baru terlihat 1 atau 2 tahun kemudian. Dan ada lagi dampak time lag dalam kebijakan makroprudensial. Yang pertama itu risiko terlambat. Kalau kebijakan datang terlambat, masalah bisa keburu membesar. Contoh gampangnya adalah, bayangkan kamu melihat air mulai bocor dari keran, tapi kamu baru memperbaikinya seminggu. Selama seminggu itu, air terus keluar dan membanjiri rumah. Sama seperti itu, kalau kebijakan keuangan diterapkan terlambat, sistem keuangan bisa kebanjiran resiko. Dan dampaknya itu yang kedua ada biaya pelaksanaan. Semakin lama menunda, semakin mahal dan repot untuk memperbaiki situasi. Contohnya, kamu menunda servis motor, padahal sudah ada suara aneh. Setelah beberapa bulan, ternyata harus ganti mesin. Kalau dari awal kamu servis, cukup ganti oli saja. Begitu juga di sistem keuangan. Penundaan bisa bikin penyesuaian jadi lebih mahal dan berat. Dan dampaknya itu yang terakhir ada lambat memperbaiki masalah. Kalau kebijakan lambat bekerja, pemulihan juga jadi lambat. Contohnya, kalau kamu sakit dan baru minum obat 2 hari setelah gejala muncul, butuh waktu lebih lama buat sembuh. Dan dalam keuangan, kalau kebijakan baru terasa efeknya setelah berbulan-bulan, krisis keuangan bisa berlangsung lebih lama. Dan bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari time lag dalam kebijakan makroprudensial? Yang pertama itu ada menyediakan jeda waktu yang cukup. Kebijakan tidak langsung dipaksa untuk dijalankan, akan tetapi diberikan waktu agar bank, perusahaan, dan pelaku pasar bisa menyesuaikan diri dulu dengan aturan barunya. Dan yang kedua itu dengan cara komunikasi yang jelas. Pemerintah atau bank sentral harus menjelaskan dengan jelas tujuannya, isinya, dan alasan kebijakannya. Dan ini membantu pelaku pasar memahami arah kebijakan, sehingga mereka bisa merespon dengan tepat. Dan yang ketiga itu ada pemantauan dan evaluasi.
Dengan cara pemantauan dan evaluasi, kebijakan yang sudah diterapkan harus terus dipantau. Jika ada tanda-tanda kebijakan tidak efektif atau menimbulkan efek samping, bisa segera disesuaikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.